Halo teman-teman. Bentar, saya tutup payung dulu. Udah panas. Tadi hujan soalnya. Oh, siap-siap syuting. Nah, teman-teman, ini adalah Neta X. Jadi Neta itu masih ada di Indonesia. Neta tidak menyerah di pasar mobil tanah air. Dia masih ada. Ini produknya di samping saya. Dia bersaing di kelas yang sangat raka kalau saya bilang. Kenapa? Saya nggak lebay. Karena di pilihan mobil kelas ini banyak banget. Ada powertrain bensin, ada yang hybrid, ada sebentar lagi ada yang PHEV malah. Nah, ini yang listrik. Oke, kita fokus yang listrik aja. Nah, yang listrik ini dia bersaing juga banyak pesaingnya. Ada Chery Omoda E5, itu sepertinya di segmen SUV listrik yang paling laku saat ini ya. Lalu ada juga GLE X5, itu di segmen SUV yang menurut saya proper banget mobilnya. Lalu ada MG ZS EV, lalu ada Wuling Cloud EV. Ya, Wuling Cloud EV ini jujur saya agak bingung karena dia bentuknya seperti hatchback besar, bentuknya bulky gitu ya. Tapi banyak yang bilang dia masuk ke kelas crossover atau SUV. Ya udahlah, kita tandingin aja sama Neta X. Nah, lantas apakah Neta X ini masih bisa bersaing ya teman-teman ya? Bersama saya Arven Lamsyah, saya bantu test drive mobil ini untuk referensi teman-teman. Ikuti videonya sampai habis. Nah teman-teman, seperti biasa saya udah jalan 150 km untuk sekali jalan guna mengambil data mobil ini. Nah, apa aja yang saya rasain sih? Pertama, suspensi mobil ini tuh lembut teman-teman, tapi tidak lemah. Nah, maksudnya tidak lemah apa? Saya waktu bawa mobil ini sempat bawa istri, bawa adik-adik, itu dan barang-barang, suspensinya tidak terlalu mengayun dan cenderung kuat teman-teman. Jadi saya bilang itu tidak lemah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, mobil ini sayangnya konsumsi energinya tidak terlalu hemat teman-teman. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk efisien dalam mengemudi, tapi saya cuma dapat 6,8 km per kWh, di mana rival-rival yang lainnya bisa dengan mudah menyentuh angka 7, 7,5 hingga 8, bahkan ada 10 km per kWh teman-teman. Untuk mobil seukuran ini idealnya dia angkanya ada di angka 7 hingga 8 km per kWh dengan average speed dalam kota 22 km per jam. Gitu teman-teman. Jadi mobil ini walaupun nyaman, tapi konsumsi energinya tidak begitu baik. Dan satu lagi yang saya rasain adalah pengendalian mobil ini memang tidak setajam rival-rival lainnya, baik asal Cina maupun asal Korea. Lanjut ke poin selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya ini favorit saya teman-teman, yaitu jok Neta X ini empuk tapi nggak bikin pegel ketika perjalanan jauh. Karena ada mobil Tiongkok yang joknya tuh laksana sofa ya, empuk banget, tapi ketika diajak jalan jauh, aduh, geger apa ya, punggung belakang ini rasanya pegel teman-teman. Jadi ergonominya nggak bagus, tapi di Neta X ini bagus teman-teman. Ini terasa baik di pengemudi, penumpang depan maupun penumpang yang ada duduk di kursi saya ini. Saya udah tanyain, oh nggak pegel, enak gitu. Selanjutnya adalah kualitas buatan mobil ini solid teman-teman. Itu bisa terlihat dari pemilihan bahan, lalu di shifter itu terasa kokoh gitu loh. Karena ada mobil Tiongkok lain itu kualitas buatannya harusnya bisa lebih baik karena harga jualnya lebih mahal di Neta X ini gitu. Sekarang lanjut ke poin terakhir. Selanjutnya adalah feel stroke pedal rem mobil ini tuh enak teman-teman. Jadi gampang untuk merasakan pedal rem ini gigitnya seberapa sih gitu. Karena ada beberapa mobil Cina di kelas ini atau di kelas di atasnya juga ada. Saya pernah ngerasain itu settingannya terasa terlalu Cina, yaitu kalau saya gambarkan nih.